Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema, emang iya arwah bisa penasaran. Tadi sudah dijelaskan ya sama guru-guru kita. Kalau masih penasaran juga, bukan arwah yang penasaran, jamaah yang penasaran jadinya ya. Ada tayangan nih, orang ini mudah diberi bisikan dan dimasuki hatinya oleh setan dan jin. Kita lihat tayangannya, silakan. ومن هنا كان حتى فيما بيننا وبين رأس العداء عداؤنا مع إبليس وجنده من الشياطين المسوسين لقلوبنا. هؤلاء هم رأس العداوة. هذا إنما يتوصل إلى كثير من عداوته بعدين ببعث أهل الفساد ليؤذوا المؤمنين وليقابلوهم أو ليقاتلوهم. وهكذا نجد أنه عند جزم المؤمن ووجهته بالصدق مع الله تعالى ما يستطيع إبليس ولا جنده أن يؤثروا بوساوسهم عليه، بل يذلون. إنما عندما يتردد، عندما يتراخى، عندما يتكاسل يدخلون عليه ويلعبون على عقله. أما عندما يجزم، إنما عندما يعزم فلا يقدرون أن يردوه ولا يقدرون. ويقول إبليس هذا والبقية الشياطين دونه يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ومع ذلك لا يستطيع أن ينفذ بدعوته عند الجزم. Oh, berarti orang yang ibadahnya males-malesan, suka nunda-nunda tuh gampang dimasukin jin gitu. Tadi kata Al-Habib Umar biwasawisihim, dengan was-wasnya itu. Dibisikin hatinya, nunda nggak jadi. Oh, berarti nggak boleh nunda. Betul. Baiknya gimana coba? Baik, Silakan bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Masoni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kami berharap seluruh jamaah Islam itu indah mengajarkan ayatul kursi kepada anak cucunya, kepada pasangannya, karena ini adalah ayat yang sangat agung. Nabi SAW diberikan Al-Quran 30 juz, semuanya agung. Tapi di antara 30 juz terpilihlah beberapa ayat lagi, beberapa surah lagi dengan beberapa keutamaannya. Dan termasuk di antara ayat yang paling agung adalah ayatul kursi ini, yang menghimpun nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wirid, sebagai doa perlindungan dari segala jenis gangguan yang sudah disampaikan guru kita tadi Al-Habib Umar, dari waswas minasyayatin, dari gangguan bisikan syaitan, daripada apa yang bisa mengganggu hati manusia. Namun ternyata sudah baca ayatul kursi, sudah ini segala macam, tapi tetap saja bisa dibisiki oleh syaitan, tetap saja digangguin oleh para jin. Kenapa? Karena ternyata dia sendiri yang mengganggunya. Dibacakan tadi ayatnya juga dalam video yang barusan kita nonton sama-sama dari guru kita. Ternyata syaitan itu mengaku kepada Allah, iblis itu mengaku kepada Allah, saya tidak punya pengaruh kepada manusia kecuali mereka yang mengundang saya.
Apa cara mengundangnya? Satu, taswif, menunda-nunda kebaikan. Maka menunda-nunda kebaikan akhirnya semakin lama semakin malas. Semakin lama tidak ada gairah lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuatnya enggan untuk beribadah. Menunda kebaikan. Nanti aja deh pakai hijab pulang umroh. Nanti aja deh baru ke masjid sholatnya. Malu belum haji. Malu belum ini. Takut di saf depan. Malu kalau begini. Subhanallah. Sehingga masuk syaitan merasukinya. Yang kedua, siapa lagi selain yang suka menunda-nunda ibadah? Bukan orang yang bengong tanpa alasan, tapi bengong tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati tidak diisi dengan mengingat Allah, maka bisa jadi hati ini dibisiki oleh syaitan, diganggu oleh jin. Maka yang ketiga, siapa lagi orang-orang yang senantiasa diganggu, gampang diganggu? Orang yang gak mau ngaji tentunya, gak mau belajar ilmu. Gak mau belajar ilmu agama akhirnya gampang sekali dipengaruhi oleh syaitan dan jin. Wallahu Jadi ta'ala. sekarang semuanya jangan nunda-nunda dan selalu ingat Allah ya. Kenapa kalau ada yang mengaku nabi palsu, kenapa ada pengikutnya? Kenapa? Karena pengikutnya tidak pernah ngaji. Oh iya, akhirnya salah orang yang salah ya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang aku kasih kesempatan lagi buat nanya ya. Yang di rumah nanti ada kesempatannya ya, insya Allah. Yang di studio yang mau nanya, yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya dong yang mau nanya. Oh langsung ada yang duluan. Sebelah sini ya. Yang lain baru angkat tangan lu. Udah angkat gitu. Cepet banget, semangat sekali. Siapa namanya? Maaf ya Ibu. Silakan berdiri Bu. Nanti saya yang duduk di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Lisnawati dari Majelis Taklim Al-Falah, Cisaran Tengkulon, Arca Manik, Bandung. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Lilis. Mau nanya apa Ibu? Tanya dong Ustadz. Iya. Mohon maaf, mau izin bertanya ke Habib Usman. Boleh Ibu silakan. Apakah benar Pak Ustadz, orang yang memiliki kodam dan jenazah akan sulit wafatnya dan su'ul khotimah Pak Ustadz? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi Ibu punya kodam? Enggak. Tolong jawab Habib silakan. Ya akhirapun Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi disampaikan oleh Habib Umar bin Hafiz Abu Bakar bin Salim bahwasanya betul mereka akan mengganggu manusia dengan cara apapun. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan kita juga mesti waspada. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada gangguan dari manusia, ada gangguan dari jin. Dan mereka semuanya ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak berteman dengan jin. Dan tidak menjadikan jin daripada sahabat karibnya Rasulullah. Oleh karena itu kita ikutin Rasulullah. Jangan ikutin Nabi Sulaiman. Ente bukan Nabi Sulaiman yang bisa bermain dengan jin. Cari teman dengan jin. Karena apa? Berbahaya. Berbahaya dan sangat-sangat berbahaya. Sehingga apa? Sehingga dampaknya besar. Apalagi jin nasab ini atau jin keturunan ini akan menjelma, akan masuk kepada keturunan-keturunannya dan membahayakan keturunannya. Wahai mereka penganut atau pengikut jin, tinggalkanlah jin tersebut. Sehingga apa? Membahayakan keluargamu, membahayakan istrimu, membahayakan anak-anakmu dan membahayakan keturunanmu. Oleh karena itu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah jalan sehingga jin tersebut menghancurkan kamu dan membuat kamu binasa di dalamnya. Banyak manusia yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syam juga, kalau kalian bersekutu dengan jin, tipu dayanya, maka dampaknya besar. Kenapa munculnya nabi-nabi palsu? Karena apa? Karena mereka pengikut hal yang gak benar, pengikut yang gak baik. Kenapa pengikutnya tambah banyak? Karena mereka dirasuki oleh jin, dirasuki oleh syaitan. Sehingga apa? Innahu lakum aduwwum mubin, musuh nyata. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah apa? Beriman, bertakwa kepada Allah,
mengikuti syariat agama dengan baik, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Taubat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Bagaimana cara mengusir jin? Baca Quran surat Al-Baqarah. Baca Quran surat Al-Baqarah. Siapa orang yang baca Quran surat Al-Baqarah, makanya kalau pindahan rumah, ya kan, itu baca Quran surat Baqarah untuk mengusir jin yang ada dalam rumah. Taruh air sebaskom atau seember, bacain Quran surat Al-Baqarah, siramin dari semua penjurunya. Biar setan, jin, iblis, dedengkotnya kabur semuanya. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita bacakan. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala dijaga rumahnya. Makanya masuk rumah juga mesti memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum. Baca doa, keluar rumah baca doa. Kalau kalian biasakan masuk rumah salam, tutup pintu, jin gak akan ada yang masuk. Rumah di dalamnya udah dibacain Quran surat Al-Baqarah, biasa dibacain ngaji, bacain wirdul latif habis subuh, bacain wirid atau baca ratibul haddad habis maghribnya atau habis maghribnya, maka keberkahan dalam rumah tersebut. Atau baca Al-Quran, anaknya setiap bulan hatam Quran atau setiap minggunya hatam Quran, ini keberkahan dalam rumah kalian. Sehingga apa? Orang yang masuk dalam rumah kalian dengan salam, istrinya masuk dengan salam, anak kalian masuk rumah assalamualaikum, maka mereka tidak ikut masuk dalamnya. Kalian makan baca bismillah, setan iblis yang ada di dalam rumah tersebut, jin yang ada di rumah tersebut nggak ikut makan. Sama kalian juga masuk ke rumah kalian, kamar kalian, dan kalian berhubungan suami istri, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mereka nggak ikut bareng. Kalau kalian nggak baca ikut bareng semuanya. Makanya harus baca bismillah, semua dengan bismillah, bismillah, bismillah. Ingat kepada Allah, Allah jaga, pakai pakaian bismillah, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau makan ada doanya, keluar rumah baca doanya. Maka inilah kebaikan-kebaikan yang harus dijalankan sehingga rumah tersebut dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nih, makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Kalau bukan Allah yang nolong kita, siapa lagi? Ingat kepada Allah dimanapun kita berada dengan selalu mengucapkan bismillah, alhamdulillah, tawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Masya Allah, kapanpun, dimanapun. Dimanapun. Ya. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Terima kasih Ibu sudah bertanya, bagus banget pertanyaannya. Terima kasih, Masya Allah. Sekarang aku mau ke sebelah sini. Ah nggak mau, nanti ketempelan. Ini. Ah Ibu aja, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan nama saya Eli Rumli dari Majelis Taklim Al-Falah Cisaranten Kulon Arca Manik Bandung. Izinkan saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Baiklah. Gini Ustadz, apa benar kalau ada orang melihat penampakan keluarga kita, sebenarnya keluarga kita itu butuh doa dari keluarga kita untuk menerangi alam kuburnya, di alam kubur gitu. Soalnya Ustadz, saya juga pernah lihat di luar ketika saya sedang keluar ada kebutuhan, pas adzan Isya naik motor lewat rumah kosong. Nah, dari Ini ceritanya masih lama nggak? Oh, iya. jadi Ustadz, Ibu nanya aja dulu, jangan curhat. itu gimana Ustadz? Apa saya melihat bener? Saya tuh astagfirullahaladzim, Allah motor teh sampai. Nah gitu gimana Ustadz? Pertanyaan saya, Ibu pas naik motor, sen kanan belok kiri nggak? Ayo udah, kalau gitu dijawab aja sama Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Terima kasih kepada ibu yang menceritakan pengalamannya. Kalau semua jamaah bertanya menceritakan pengalamannya, habislah durasi bersama saya. Maaf ya. Kepada semuanya, terima kasih banyak. Dan semua para penonton jamaah Islam Tindah yang lagi setia nonton Islam Tindah. Nah, gimana nih? Di mana letaknya arwah? Tadi sudah dibahas arwah penasaran, tidak ada. Karena soalnya belum selesai, dicabut nyawanya. Jadi penasaran dia, mau nyelesain dulunya. Jamaah, arwah itu posisinya berada di alam arwah. Makanya tadi di awal Abi Usman sudah mengatakan roh itu urusan Allah. Tapi roh, rahim, dunia kemudian dicabut, diletakkan
di suatu tempat, mohon maaf tempatnya ada 2. Tidak ada tempat yang ketiga. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan cuma 2 tempat, tidak ada tempat yang ketiga. Tempat yang pertama, dia lagi diberikan kenikmatan. Tempat yang kedua, dia lagi disiksa. Disiksa. Jadi, tidak ada tempat yang ketiga untuk datang jalan-jalan. Hai, aku datang lagi. Gak ada. Tidak ada. Jadi siapa yang datang itu? Yang datang itu adalah jin korinnya yang senantiasa menemaninya. Yang tahu gerak-geriknya, yang tahu suaranya, yang tahu apa kebiasaannya. Dia selalu duduk di situ. Ada di situ. Aku lihat setannya. Itu kan dia tidak bilang aku lihat arwahnya. Enggak. Tapi dia orang-orang pada umumnya udah benar kata-katanya. Aku lihat setannya ini. Setannya kan jin yang menemaninya. Dan ketahuilah itu tidak akan membahayakan. Tidak akan mendatangkan kebaikan dan tidak akan mendatangkan keburukan. Bahaya untuknya, membahayakan. Dia cuma nampak doang. Tidak ada yang bisa bunuh. Dia tidak akan bisa membunuh. Nah, maka dari itu, yang lagi nonton, jangan pernah mengikut sertakan jin. Setan apalagi. Mau tahu gini? Gimana? Gara-gara setan nih saya berdosa. Bukan setan yang membuat kau berdosa. Kau sendiri yang berdosa. Oh. Cuman kau sebut-sebut setan. Ketika setan disebut, setan yang menyebabkan dia begitu, maka setan itu membesar. Karena menganggap dia agung-agungkan. Oh. Enggak mungkin. Awas Pak Ustadz. Kalau ada setan, bilang juga, juga. Kabur dia. Oh gitu ya. Ayo semuanya latihan. Gitu. Nah, bagus. Tepuk tangan dong. Kabur saya tanya ada di sini semua. Jangan Masya Allah. takut. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Sudah terjawab ya Bu ya. Bagus pertanyaannya. Aku senang nih semua di sini ibu-ibu semua. Ada yang anak SMA sendiri di sini. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana Masya anak Allah. SMA? Giginya cuma 1 yang dibawa. Kan biar gak rusak jadi ditinggalin di rumah Ustadz. Kenapa? Masih muda ya. Iya, Masya Allah. Ibu nanya ya, silakan berdiri. Masya Allah. Nenek ini yang nanya. Enggak ya? Enggak, bukan. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iim Rohimah dari Majelis Taklim Al-Falah, Cisaranten Kulon, Arca Manik, Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dong biar semangat. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mohon izin untuk bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu silakan. Habib, saya mau bertanya, apakah benar di hari Jumat itu bahwa ruh itu oleh Allah diberikan izin untuk melihat keluarganya di dunia nyata? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Habib silakan dijawab. Mas Habib. Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi Masya Allah Ustadz Maulana sampaikan cuman 2 tempat. Nggak ada tempat ketiga. Apalagi tempat keempat. Berarti nggak ada waktu jalan-jalan. Apalagi liburan malam Jumat. Apalagi liburan nggak ada. Jadi cuma 2 tempat. Tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan. Yang pertama Iliyin, yang kedua Sijin. Yang pertama ada di langit ke-7, yang kedua adalah di dasar bumi. Atau perut bumi. Lapisan ke-7 bumi. Yang satu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan orang-orang yang saleh, yang satu berkumpul dengan orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, dari mana sih munculnya Jumat datang atau Jumat berjumpa datangin keluarga? Ini ada satu riwayat, tapi riwayatnya ini adalah riwayat yang sangat lemah, bahkan ada yang memaudukan, menolak. Dan bahkan ada yang mengatakan doib jidan, sangat-sangat lemah sekali dan tidak mungkin. Hadis ini keluar. An Abdurrahman Muhammad Al-Husain bin Musa As-Sulaim
secara khitbah ia berkata Abul Qasim Abdullah bin Muhammad An-Naisaburi menuturkan kepadaku dari Ali bin Musa al-Basari dari Ibnu Zurais. Di sini nih lemahnya hadis dalam kitab Ulumul Hadis yang saya pelajarin, bahwasanya Ibnu Zurais tidak pernah meriwayatkan dari Musa bin Wirdan. Jadi nggak pernah masuk dalam sini nih. Jadi disinilah kelemahan daripada hadis ini yang menjelaskan bahwasanya ayo kasihlah hadiah bagi orang-orang yang meninggal di antara kalian. Dan bahwasanya setiap hari Jumat itu datang dan setiap hari Jumat itu berkunjung. Enggak gitu. Yang benar adalah mereka yang berpulang ke rahmatullah mengharapkan doa daripada keluarganya. Doa daripada sanak familinya. Itu betul. Tapi nggak berkunjung. Karena apa? Ada munkar yang nakir yang jaga. Kalau dia orang yang baik, orang yang soleh, dia aliyin, terjaga. Kalau dia bukan orang yang soleh, dia disiksa. Mendapatkan hukuman dari Allah. Ada azab kubur di dalamnya. Azab kubur nyata dan pasti. Gak mungkin yang namanya arwah apalagi jasadnya. Aduh kalau jasadnya udah mustahil. Ya kan? Itu bisa jalan-jalan atau main-main atau mengunjungin gak bisa. Itu sangat-sangat mustahil. Dan tidak dibenarkan di dalam syariat agama. Sehingga apa? Menjadi sebuah hal misteri. Menjadi sebuah hal apa lagi tuh? Tahayul. Menjadi sebuah hal yang dianggap itu segala sesuatu yang harus dikasih sesajen. Harus dikasih apa ya, biasanya tuh kalau sajen kayak gitu tuh dikasih pisang lah, dikasih kopi lah, dikasih makanan, enggak benar. Ini adalah yang menjadikan sebuah kemusyrikan dan menjadi sebuah hal fitnah yang besar, berbahaya, enggak ada seperti itu. Yang benar adalah doakan, kirimin Fatihah, ngaji. Kalau punya duit umrohin, ya kan badalin umroh. Musim haji, badalin haji. Masya Allah. Punya duit lagi, bangunin masjid. Masya Allah. Atas punya namanya. rezeki lagi, sedekah subuh. Masya Allah. Ya kan, yuris tadi tuh. Berarti kalau minta doa, iya kalau berkunjung gak ada ya, terjawab ya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu sudah bertanya ya. Emang suka berkunjung ke rumah gitu? Ya udah nanti cerita lagi. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Ya. Apakah jin dan roh itu bisa menghabisi manusia juga? Terus karena kadang ada yang meninggal juga akibat ulah jin tersebut. Udah itu aja. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Ibu habis bikin kunyit tadi ya? Gak dibagi, saya suka minum kunyit kalau pagi-pagi. Terima kasih ya. Tahu kenapa? Tahu, tangannya bekas bikin kunyit. Oh, subhanallah. Sama Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, silakan dijawab Ustaz Syam. Baik guruku Ustaz Maulana Habib Usman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pertanyaan tentang ruh ini karena dia gaib maka akan selalu muncul pertanyaan. Bagaimana bentuknya, bagaimana kalau begini, apa yang harus terjadi, di mana tempatnya selalu muncul. Kenapa? Dia tak kasat mata, tidak kelihatan sama mata kepala kita. Tapi kadang-kala bisa kelihatan oleh kasat mata kalau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang soleh, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertanyakan tadi, bisakah jin membunuh manusia? Ada sebuah riwayat menceritakan tentang sahabat Nabi SAW tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu warda. Sa'ad bin Ubadah ini wafat ketika sedang mandi. Sa'ad bin Ubadah wafat ketika sedang mandi dan ketika ditemukan itu sudah dalam keadaan tubuhnya berwarna hijau, ya berwarna hijau. Maka yang menceritakan kisah kematiannya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ini sahabat yang lain yang menceritakan mendengar ada nyanyian-nyanyian, ada syair-syair yang menyampaikan, wah kita membunuh Sa'ad, kita berhasil bunuh Sa'ad, kami bangsa jin berhasil bunuh Sa'ad. Subhanallah. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Satu, ternyata jin bisa membunuh manusia, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua yang kuat, apa itu? Jinnya bohong.
Jinnya bohong kalau dia yang berhasil membunuh Sa'ad supaya ditakuti sama sahabat Nabi, supaya ditakuti sama manusia. Maka sampai sekarang kebohongan itu masih ada. Sampai ke sekarang masih ada jin yang ngaku-ngaku gara-gara saya kiai itu mati. Gara-gara saya, supaya muridnya kiai langsung, woi tadi malam saya mimpi ternyata ada jin yang bunuh Pak Kiai. Jadi merasakan kiainya lemah di hadapan jin, kalah sama jin. Padahal manusialah khalifah di atas muka buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Jin tidak bisa membahayakan manusia. Tapi ingat, garis bawahi tadi, jin bisa memberikan pengaruh was-was. Pengaruh tapi tidak bisa membunuh manusia. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangannya dong. Ternyata katanya ibu tadi punya rumah makan Padang ya? Keren. Tinggalnya, Pantes ya. iya tinggal di Bandung padahal ya. Jauh banget rumah makannya di Padang. Jemaah jangan kemana-mana ya. Abis ini akan ada yang lebih bagus lagi. Apa kira-kira? Lama nggak? Nggak lama. Makanya tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.